arsip itu bukan hanya sekedar dokumen, tapi justru arsip itu sebenarnya nyawa profesional perusahaan loh. Makanya penting banget nih buat kita belajar tentang sarana dan penataan arsip. Yuk kita lihat gimana sih proses pengelolaannya. Haula, kamu lagi ngapain? Kayaknya sibuk banget dari tadi. Ini aku lagi nyari laporan keuangan bulan Februari. Soalnya pada aku mau cek hari ini, tapi aku nggak nemu mapnya ada di mana. Waduh, itu mah bukan nyari, itu mah nyari gali harta karun. Lihat tuh, dokumennya sampai punya penampakan gitu. Ini semuanya tuh campur aduk banget, surat, laporan, semuanya tuh jadi satu. Jadi kan aku pusing. Loh, ini kenapa nih ruang arsip kita berantakan kayak gini? Ya maaf Pak, dari tadi saya lagi nyari laporan tapi nggak ketemu. Ya jelas aja sih susah, soalnya sarana kita ini udah lengkap ya, udah ada meja, ada rak, ada map. Tapi kalau penataannya nggak rapi, sama aja, kita bakal susah nyarinya. Ya deh Pak, kayaknya sistemnya harus dirombak deh Pak. Jadi gini, saya ada saran, gimana nanti kalau siang kita tuh adakan rapat buat ngebahas gimana nih caranya biar kita bisa mengelola arsip ini menjadi lebih rapi dan gampang dicari. Gimana, pada setuju nggak? Pak, setuju Pak, setuju Pak. Oke, selamat siang semuanya. Siang Pak. Jadi tujuan rapat kita pada siang hari ini adalah membahas sistem penataan arsip di kantor kita ini. Dikarenakan adanya kendala dalam sistem penataan arsip di kantor kita ini, maka kita akan membahas masalah tersebut dan mencari solusi agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Kepada Ibu Tata, dipersilakan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait perihal ini. Baik Bapak, sebelumnya saya izin masuk dan mohon perhatian semuanya. Jadi untuk penataan arsip itu harus teratur supaya kita mudah dalam mencarinya. Nah, dalam penataan arsip itu sendiri ya, bisa menerapkan beberapa sistem. Yang pertama itu ada berdasarkan abjad. Nah, abjad yang dimaksud di sini itu berdasarkan nama atau inisialnya. Jadi yang diambil adalah 2 huruf dari nama tersebut. Lalu ada berdasarkan tanggal, dan ada berdasarkan nomor atau kode, dan yang terakhir itu ada berdasarkan subjek. Nah, subjek yang dimaksud di sini adalah isi dokumennya. Oh gitu, berarti yang cocok buat di kantor kita yang mana Bu Tata? Menurut saya yang cocok untuk kantor kita ini campuran atau gabungan. Jadi untuk surat kita bisa menggunakan tanggal dan nomor, sedangkan untuk laporan itu bisa menggunakan subjek supaya semuanya tertata dan rapi. Iya Bu, paham. Jadi nanti aku bantuin juga bagian digitalnya supaya nanti arsip yang fisiknya ada juga versinya di komputer. Jadi nanti kalau mapnya hilang, datanya masih aman. Nah, boleh tuh. Jadi modelannya kayak backupan data gitu ya, Bun Ella? Yap, benar banget Mas Basyam. Jadi nanti aku buatin daftar arsipnya di Excel supaya tinggal cari nama, nanti langsung muncul kode dan lokasinya. Nah iya, bagus. Jadi untuk sarana penataannya kita itu bisa pakai filling kabinet yang ada di pojok situ. Nah, terus untuk pembagian warna-warna mapnya, jadi kita akan bagi yang bening ini itu untuk laporan surat masuk, yang ini untuk laporan, dan yang terakhir untuk keuangannya. Wah, berarti sekarang jadi gampang ya, warna bisa jadi petunjuk sendiri juga. Nah iya benar, dan jangan lupa untuk satu lagi, yaitu nanti untuk di tiap mapnya dikasih label sama kode ya, biar semuanya itu seragam. Akhirnya keluar juga ini rak, kan jadi kelihatan enak dilihatnya. Iya lagi, dulu tiap pada minta arsip aku deg-degan banget, tapi sekarang aman aja karena buka daftar langsung ketemu. Data digitalnya juga udah masuk semua, jadi udah aman dua-duanya, baik soft file maupun hard filenya. Bagus. Ini baru sesuai dengan penataan arsip yang benar. Ada sistem, sarana, dan catatan arsipnya juga. Wah, saya senang sekali melihat ruang arsip kita sekarang ini. Bukan cuma rapi, tapi juga sekarang kita memakai sistem. Lihat keren semuanya. Wah, ruangan arsipnya jadi kinclong banget. Dulu saya kalau nyari arsip itu bisa sampai 1 jam, sekarang cukup 2 menit aja. Keren kalian. Iya Bu, jadi sekarang kita itu udah punya sistem penataan arsip yang jelas. Semua dokumen udah dikasih kode, warna, dan juga dicatat di komputer. Pokoknya sekarang udah nggak ada cerita lagi tuh Bu, arsip hilang.
Iya, sekarang jadi apa-apa jadi gampang buat dicari dan jadi enak untuk dilihat ya, Bu. Mantap, ini nih yang saya suka. Kerja jadi cepat, ruangan juga rapi. Sekarang jadi tugas kita itu cuma satu, yaitu jaga biar tetap kayak gini, tetap rapi gitu ya. Siap, Pak. Nah, jadi dari simulasi tadi kita belajar bahwa ruang arsip yang berantakan bikin kita pusing. Nah, maka dari itu kita perlu belajar tentang kerapian. Kerapian itu bukan hanya tentang estetika, tetapi juga termasuk ke dalam keterampilan dan estetika kerja. Maka dari itu, dengan adanya arsip yang baik, maka kerja akan menjadi lebih efisien. Arsip adalah bukti kegiatan dan pertanggungjawaban perusahaan. Jika arsip hilang, maka akan mempengaruhi tanggung jawab dan akuntabilitas. Mulai sekarang, yuk kita belajar untuk menata arsip dengan baik.